Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini. Terima kasih juga yang sudah menunggu ya. Saya telat hampir seperempat jam karena masih godok kacang. Jadi hari ini saya ingin menyapa kalian dengan godok kacang. Enak banget ya. Makanan-makanan seperti ini. Makanan-makanan desa. Ya, jadi teman-teman, di sini saya ingin membahas tentang gaya hidup. Setelah saya buat podcast yang begitu banyak dengan keadaan yang ada, ternyata yang mempengaruhi kehidupan kita itu kebanyakan adalah gaya hidup. Gaya hidup kita yang berbeda. Jadi ini terima kasih yang sudah hadir ya. Ngedodok ngarep dewe ya wes, selamat mendodok-dodok dulu ya. Diintip-intip kok nggak live ya, sudah live. Soalnya lagi nggodok jagung. Jadi saya minta maaf, lagi nggodok jagung karo nggodok kacang. Oh, godok kacang apa sih namanya? Dele. Jadi buat teman-teman terima kasih ya kehadirannya. Saya hanya berpesan di sini yang sudah hadir, kita semuanya harus berubah. Kalau dulu kita bisa gaya-gayaan, ugal-ugalan atau apapun, sebenarnya itu hak kalian, itu hak mutlak kalian. Kalian mau ngapain terserah kalian. Cuman disesuaikan tempatnya, disesuaikan juga umurnya. Itu harus sesuai ya teman-teman ya. Karena kalau kita di luar negeri dengan gaya apapun itu masih terlihat sangat wajar sekali. Tapi dengan gaya kita yang berbeda saat pulang kampung itu juga berbeda juga. Itu mempengaruhi. Karena itu saat kita ada di luar negeri, kita harus juga ingat bahwa suatu saat kita itu akan pulang kampung dan gaya kita itu nggak akan sementereng waktu di luar negeri. Ini saya mengingatkan ya, karena banyak sekali orang yang sudah di luar negeri dengan bangganya mengatakan saya di Taiwan 10 tahun, saya di Singapura 30 tahun, saya di mana-mana bertahun-tahun. Tapi kamu tidak bisa merubah nasibmu untuk lebih baik lagi. Kamu tidak bisa memperbaiki ekonomi. Terus omahmu tetap kayak ngono ya jelas diguyu wong. Ya gak nyalahne sing guyu. Tapi karena melihat penampilanmu yang serba wow saat ada di luar negeri tidak sesuai. Tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di kampung. Yo ojo lara ati lek dilokne wong. Ya karena itu sesuaikan gayamu, penampilanmu atau apapun saat kamu di luar negeri maupun ada di dalam negeri. Karena itu biar nggak menjadi ontran. Leres napa mboten? Leres napa mboten? Karena banyak sekali kita itu lupa saat kita ada di luar negeri, kita udah overload. Yang sudah terjadi, saya tidak mengatakan ataupun menyindir siapapun ya. Kalau itu sudah terjadi dan kalian tidak bisa memperbaiki diri karena itu masa lalu, udah saya nggak komen buat kalian yang saat ini sudah pulang kampung dan akhirnya terpuruk. Saya tidak menyalahkan kalian. Tapi pesan ini buat kamu yang saat ini masih ada di luar negeri. Jadi pesan ini buat kamu yang masih ada di luar negeri, gaya-gayaan, kamu sebagai apa ya? Sebagai contoh, banyak sekali orang yang pulang kampung itu akhirnya tidak jadi apa-apa. Kenapa? Umur sudah semakin bertambah, gaya hidup juga berubah. Saat pulang kampung, kamu itu nggak bisa meletik. Paham ya teman-teman ya? Yang sudah terjadi saya no comment ya, karena tidak ada hubungannya dengan saya ya. Karena itu saya hanya mengingatkan saja bagi kalian yang saat ini masih ada di luar negeri, berhati-hati karena kalau sudah pulang kampung semuanya akan berubah. Saya sudah mengingatkan, tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang berbicara bahwa ke perempuan ke luar negeri itu pasti nakal. Nggak kayak gitu konsepnya. Nggak kayak gitu konsepnya. Nggak semua, ada orang yang keluar negeri ku malah nggak ngerti apa-apa. Benar nggak sih? Jadi jangan sampai kamu merasa bahwa kalau keluar negeri itu semuanya nakal. Saya nggak setuju nih kalau ada yang bilang, alah di luar negeri paling ditompaki bose. Bosmu ndasmu peyang we. Emangnya bos syukur-syukur nompaki. Jadi tidak ya, pikiran mindsetnya itu diubah juga ya.
Ini kan banyak orang-orang yang di kampung. Mbak Eni terima kasih sawerannya, tapi ngopo kok nyawer-nyawer Mbak Eni? Saya iku rodok trauma mbek saweran nah. Mbak aku ini gampang trauma ya. Tapi terima kasih ya Mbak Eni, appreciate. Semoga ini bermanfaat. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang ada di luar negeri, jangan meletrek-meletrek saat ada di luar negeri. Semua orang ditantang, giliran kembali ke kampung halaman, kita bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa, yang mengenalimu adalah tetangga-tetanggamu. Bener gak sih? Karena gak selamanya kita itu akan merantau. Itu yang nyata ya. Beh, kok mambu nih baygon tuh, aku mari nyemprot baygon. Saya tak buka lawang dulu. Jadi jangan dibiasakan meletrek-meletrek ya teman-teman ya. Kalau sudah pulang kampung itu beda banget loh. Kehidupannya itu beda banget. Jadi karena itu saya mengingatkan buat teman-teman yang saat ini berada di luar negeri, ya sesuai. Karena betapa lamanya kamu ada di luar negeri, itu akan mempermalu dirimu sendiri. Ini sebuah contoh. Ada salah satu saudara saya, saudara jauh ya, yang ada di Malang. Dia itu merantau ke luar negeri. Saat dia merantau ke luar negeri itu selalu menjadi pembicaraan orang-orang di sekitarnya. Katanya seperti inilah, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Akhirnya ibu saya datang ke Malang menemui dia, dan keluarganya sangat terpuruk sekali saat bilang bahwa oh lah mbok De, anak saya iku lho di luar negeri dilolok nih, jarene paling di luar negeri ku gak tompak-tompakane bos. Jadi keluarganya kayak malu gitu loh. Padahal anaknya kerja tenanan, kerja bener. Setelah itu ibu saya bilang sama dia, sudahlah, karma itu tidak akan keliru. Karma itu tahu di mana jalannya. Mereka yang menghinamu saat ini itu belum punya anak besar-besar. Tetanggamu yang menjelek-jelek kamu saat ini itu anak-anaknya masih kecil-kecil, masih bayi-bayi. Suatu saat, lihat saja, anak-anak atau keturunan mereka itu akan keluar negeri dan mereka akan tahu seperti apa dan bagaimana. Ternyata benar teman. Setelah kehidupan berubah, dan apa yang terjadi? Tetangganya yang kemarin menghina-hina itu, keturunannya ke luar negeri. Bahas-bahasan di luar negeri ngelebihi nyonya. Gayanya, hidupnya melebihi nyonya. Padahal yo kerja podo karo aku mbek awakmu ngosek WC. Artinya adalah jangan mudah menghina orang lain, menjatuhkan orang lain, karena kita itu masih punya keturunan yang belum tentu kita tahu. Faham maksud saya? Karena kita belum tentu tahu anak dan keturunan kita itu apakah sebaik kita. Apakah anak-anak keturunan kita itu akan sama dengan kita? Nggak tahu. Dan masa depan anak-anak kita itu juga nggak tahu. Karena itu teman-teman nih yang masih punya anak-anak kecil, ngelihat tetangganya ada sesuatu yang nggak bener, ojo dilok nih. Karena kalau kamu ngelok nih, suatu saat akan terjadi pada keturunanmu. Karma is real. Itu benar-benar sekali. Saya ngelihat dengan mata kepala sendiri. Itu orang yang dulunya kaya raya, senengane ngecek tonggone, lah kok keturunannya di luar negeri. Malah di luar negeri kok lebih parah. Tahu sendiri kalau orang kampung, wong desa banget. Nggak pernah tahu dunia lain, saat ada di luar negeri, biasanya dibrukuti metu, ditutupi pentile tok. Nah inilah yang harusnya menjadi PR buat kalian semua ya. Kenapa? Pokok sing pacane norak-norak kuwi mau, biyen dek kampungnya mereka brukut banget. Tapi saat sudah menginjak dunia lain, ya kudu dunia lain ya, negara lain, alah wis gak karo-karon kari mek nutupi pentile tok. Jadi sekali lagi saya selalu mengingatkan, wes ojo ngenyek wong liya, ojo ngelokno wong liya. Ini nyata sekali.
Jadi selama ini bapak ibunya, neneknya dulu menghina tetangganya karena miskin, keluar negeri, dikiranya keluar negeri itu adalah menjadi wanita murahan. Ternyata keturunannya hari ini semuanya pada keluar negeri. Saat keluar negeri, ya kuwi mau, mek sing ditutupi pendele tok. Nah, itulah saya selalu mengingatkan kalian. Ya betul, culture shock. Culture shock. Apa culture drought, wis ora ngerti. Karena itu saya selalu bilang, oke, kamu primpen, kamu masih belum tahu dunia luar. Mangkane lek ngomong wong luar negeri ki jan sak enake dhewe. Asal ngomong. Orang yang tidak pernah ke luar negeri kalau ngenyek TKW ugal-ugalan. Mereka nggak mikir. Mereka itu nggak pernah pakai otak. Kalau udah menghina tentang TKW, guayane kayak gak doyan-doyan duit TKW. Ya apa ora? Saya tak tutupi lawangku. Jadi saya selalu mengingatkan buat teman-teman yang ada di luar sana saat ini, mungkin kalian ada di luar negeri. Jangan menghina siapapun, jangan menjatuhkan siapapun, jangan meletrek-meletrek sama siapapun. Karena keturunan kita itu belum tentu sebaik kita. Kalau keturunan kita melakukan sesuatu akan diketawakan sama orang. Oh kae lho, biyen masalah lek ngelokne tanggane tiba piye yu. Anake lho padha. Anake lho saiki ngono kuwi ndek luar negeri ora klambian. Kan dadi untran-untran toh. Bener enggak? Jadi kon gawe benges sembarang iki piye to arek-arek iki? Asline iki sing didelok raiku apa suaraku to, Rek? Wes bengesan sak meneh aja koke. Artinya adalah jangan menghakimi orang lain. Ya, wes ora usah menghakimi, sok menghakimi orang lain, ora usah melok-melok. Nek wong apa-apa ya ora usah melok-melok. Terus tadi juga informasi bahwa Koko Thomas sudah datang ke rumah sakit ya tadi ya. Sebentar, saya lihat dulu. Sini nanti, oh iya, iki. Mbak Esen di rumah sakit tak teleponnya apakah sudah mendapatkan itunya. Sebentar. Sebentar ya, saya akan menghubungi yang ada di rumah sakit Pooy. Mấy gì à? 咩意思啊？嗰啲中文嗰啲。哦，中文啊，佢老闆話佢個明咧，醫生話係個腎唔舒服，跟住咧，跟住佢話腰唔舒服，跟住咧，跟住話姐姐唔想翻工咯，好明顯咁樣咯。但係佢真係病啊嘛，佢真係要喺醫院啊嘛。我知啊，咁佢問我點解，我照讀㗎咋。哦，個老闆寫個 status 咁樣係 Facebook 咁嘅意思。係啊，冇錯。我個老闆講係 Facebook 講係個工人姐姐唔需要翻工咁嘅意思。係啊，冇錯。明明都唔係嗰啲病，佢哋就話腰唔舒服，話佢唔係想翻工。但係真係佢係病啊嘛。我唔知啊，我翻譯㗎咋，姐姐 send 俾我㗎咋。我知個意思係你有冇問下個醫生佢其實發生咩事啊？我都見唔到，入都冇得入去。你哋冇得入去啊？係啊，淨係實 Q 仲話唔好攞咁多嘢添。我冇，一邊冇位。係啊，佢話唔使攞咁多嘢啦，下次乜都有啊。咁下次都唔會有機會啦，仲下次黐線啊！哦好啦，OK 啊，好啊，好啦，OK，bye bye. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, yang sakit itu majikannya buat status ini. Majikannya buat status yang mengatakan bahwa cecenya nggak sakit. Padahal mbaknya itu sudah berapa lama ya? Sebentar ya, saya akan hubungi mbaknya yang sakit itu.
Apakah sudah bisa dihubungi ya? Sebentar ya. Diana jangan telepon saya, Diana. Diana jangan telepon saya. Jangan telepon saya, Diana. Tolong jangan telepon saya. Diana kalau lagi lihat saya, jangan telepon saya. Nanti saya hubungi kamu sendiri. Karena saya tidak ingin berbicara tentang adopsi anak di setiap live saya. Saya nggak mau. Nanti saya dikiranya bongkar aib terus. Dian, tolong jangan telepon saya terus-terusan saat saya live. Saya juga butuh waktu, ruang dan waktu untuk membahas kamu. Jadi saya butuh ruang dan waktu untuk membahas kamu. Dian, tolong jangan telepon saya. Saya tidak mau di konten saya selalu membahas tentang adopsi. Saya butuh waktu. Dian, jangan telepon saya. Saya tidak ingin di setiap konten saya membahas tentang adopsi anakmu. Paham ya? Jangan terlalu ngoyok kalau minta tolong. Saya sudah bilang saya menolong kamu. Jangan selalu kalau telepon saya membahas tentang adopsi anak. Jangan ya. Karena saya hanya memberikan kesempatan sekali dua kali untuk naik di podcast saya, tapi jangan terus membuka aib sendiri, jangan. Saya nggak mau. Mohon difahami ya. Saya bantu kamu semampu saya, tapi kalau kamu ngoyok telepon saya akan berhenti membantu. Saya nggak suka seolah-olah saya wajib. Saya membantu hanya semampunya. Ada beberapa orang yang mau adopsi, tapi bukan berarti kamu mau menghubungi mereka secara langsung. Masih ingat salah satu orang yang ada di Medan sudah dikasih uang sama Mbak Nuri, malah mau pinjem uang di Mbak Nuri untuk menebus suaminya di Kamboja. Nggak kayak gitu konsepnya, saya nggak suka. Jadi minta tolong harus relax dulu. Jadi kalau kamu ngoyok telepon saya, Dian, saya pikirannya malah lain loh ya. Jangan ngoyok telepon saya. Saya masih ngurusin anak yang sakit di rumah sakit. Karena saya nggak mau abal-abal ngomong sama kalian baik-baik tapi ternyata palsu. Saya nggak suka ya. Tolong kasih saya ruang juga. Halo, kenapa Mbak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kenapa sayang? Halo Miss. Kenapa sayang? Gini Miss, aku kan beli baju